memprogram pikiran bawah sadar agar menjadi kaya atau banyak uang. Ini sebenarnya bisa kita pelajari ya, dan ini sebenarnya juga teknik-teknik yang bisa diaplikasikan secara mudah. Hanya saja banyak yang belum tahu caranya atau bahkan menyerah di tengah jalan ya ketika sudah menjalankannya, terus tiba-tiba mungkin dari kata orang, mungkin karena sesuatu yang itu membuatnya merasa ragu-ragu. Nah, di sini kita ulas bareng ya, kita belajar bareng dan kita bakal kasih beberapa poin yang itu bisa nanti teman-teman terapkan juga. Kita langsung aja mulai di poin pertama. Rubah pandangan negatif tentang uang. Kita harus merubah pandangan negatif tentang uang. Jadi yang kadang mungkin memiliki pemikiran-pemikiran negatif soal uang, entah itu menganggap uang itu sesuatu yang susah, sesuatu yang sulit, atau bahkan sesuatu yang itu merupakan bukan hal yang positif. Kan ada nih orang yang berpikiran, wah aku bekerja bukan untuk mencari uang. Ya benar, tapi ciptakan uang atau Anda ciptakan peluang. Dari situ apa? Yaitu sesuatu yang positif. Namun ada yang berprinsip pokoknya kerja ya kerja. Nah, ketika Anda bekerja dan Anda tidak dibayar atau Anda hanya dikasih makan atau bahkan hanya ucapan terima kasih, Anda nggak boleh protes loh. Karena apa? Anda intinya bekerja bukan untuk uang. Anda nikmati aja kalau Anda tidak menghasilkan uang. Nah, dari situ rubah pandangan tersebut ya. Kita harus merubah sebuah pandangan yang itu memang harus dijalankan, harus dilakukan. Karena apa? Ketika pandangan kita positif tentang uang, maka yang ditarik adalah hal-hal yang positif soal uang. Entah itu uang yang datang atau Anda mendapatkan sesuatu yang itu berupa uang. Entah dari siapapun ya, mungkin dari atasan Anda, mungkin dari pasangan Anda, mungkin dari saudara, mungkin dari siapapun, meskipun orang lain itu juga bisa. Selama Anda memiliki pikiran yang positif atau pandangan yang positif tentang uang. Jadi ketika Anda sudah melakukan itu, ya jangan kaget kalau nanti akan ada sumber-sumber yang nggak terduga yang itu bisa masuk ke diri Anda. Entah nanti masuknya kemana ya, berbagai macam bentuk dan rupanya, itu uang akan datang kepada Anda dan Anda tinggal menikmatinya. Anda tinggal manfaatkan entah untuk hal apapun ya, itu terserah Anda. Yang jelas gunakan untuk hal-hal yang memang positif. Jangan nanti dipakai neko-neko. Jangan nanti dipakai untuk hal-hal yang ya mungkin wah dapat duit sekian, wah gua dugem lah, gua inilah, gua itulah. Nah itu yang nggak boleh. Karena apa? Ya nanti nggak kerasa uangnya tiba-tiba akan lenyap, uangnya akan hilang. Entah hilangnya itu habis atau ya mungkin Anda sakit dan uangnya dipakai untuk berobat. Nah itu juga bisa. Jadi teman-teman gambarkan atau buatlah pandangan positif tentang uang. Ketika Anda pengen kaya, ketika Anda pengen memiliki sebuah kelimpahan, tapi kalau paradigma Anda salah tentang uang atau pandangan Anda selalu negatif tentang uang, ya maka Anda akan jauh dari keberlimpahan dan kekayaan itu. Nah, dari sini kita sama-sama belajar ya. Teman-teman kalau mau bertanya silahkan bertanya, tulis aja di kolom komentar. Nanti saya pasti menjawabnya, meskipun kadang saya jawabnya agak lama ya, tapi pasti saya jawab selama pertanyaan itu positif. Kalau negatif, saya jawabnya juga akan membuat Anda itu jauh lebih sakit hati lagi ya. Hati-hati ya. Kita berkomen itu juga adalah cerminan diri kita. Kita lanjut di poin kedua, self-hypnosis. Mungkin ada yang asing ya dengan ucapan ini ya, self-hypnosis. Self-hypnosis sendiri itu adalah kita, ya mungkin kalau teman-teman ini udah paham itu seperti yang di TV-TV yang dulu pernah teman-teman tonton adalah hipnotis. Sebenarnya hipnotis ini adalah pelakunya, siapa yang melakukannya. Dari sini kalau kita bisa dan tahu caranya, kita bisa lakukan self-hypnosis. Itu bisa sangat luar biasa ketika kita gunakan untuk yang namanya afirmasi. Kayaknya saya pernah deh membagikan audio tentang self-hypnosis. Nah, self-hypnosis sendiri itu berfungsi apa? Itu memprogram diri kita. Jadi, mungkin Anda bisa gunakan ketika waktu senggang ya. Entah nanti Anda pasti tahu jam-jam senggang Anda itu jam berapa aja, waktu ternyamannya itu jam berapa aja.
itu Anda sendiri yang tahu. Jadi Anda harus menemukan golden momennya. Ketika sudah masuk ke golden moment, Anda bisa lakukan relaksasi, terus Anda bisa dengarkan musik relaksasi juga, dan Anda nanti membawa diri Anda masuk ke tidur yang lebih dalam ya. Dalam artian bukan tidur yang lelap terus sampai bermimpi dan pulas gitu, bukan. Tapi tidurnya di sini adalah tidur ayam lah ya. Antara kita ini rileks dan kita ini bisa mengembangkan apa yang menjadi tujuan kita. Kita bisa menanamkan bahwa kita adalah orang yang berkelimpahan, kita adalah orang kaya, kita adalah orang yang sangat luar biasa. Dan ini self hypnosis ini bisa Anda gunakan untuk apapun, termasuk untuk penyembuhan juga. Nah, cuman kalau yang belum tahu, mungkin bisa cari ya di channel-channel lain yang membahas tentang self hypnosis. Anda bisa belajar di situ. Karena saya nggak akan mengajarkan di channel ini ya. Jadi saya nggak mengajarkannya di YouTube untuk bagaimana melakukan self hypnosis. Hanya saja saya pernah membagikan audionya. Mungkin teman-teman bisa cari, saya juga lupa ya. Mungkin udah tahun kemarin atau tahun sebelumnya, itu saya bagikan secara free. Teman-teman tinggal download, teman-teman tinggal dengarkan aja dan ikuti apa yang disampaikan di situ. Teman-teman bisa manfaatkan momennya untuk melakukan self hypnosis. Jadi memprogram diri teman-teman sebagai orang yang kaya, orang yang berkelimpahan, mudah didatangi uang. Terus apapun yang dilakukan akan menghasilkan uang dengan nilai yang Anda inginkan dengan mudahnya. Itu juga bisa. Jadi teman-teman bisa programkan dirinya, dan ketika itu dilakukan dengan repetisi, maka teman-teman secara nggak sadar itu sudah menanamkan program ya pada pikiran bawah sadarnya. Kenapa? Kita menggunakan self hypnosis karena biar ras kita ini mudah terbuka ya, reticular activating system. Jadi biar kebuka dan kita bisa inputkan nih apa yang menjadi impian kita di situ. Buat seolah-olah itu semuanya nyata, semuanya udah punya. Ya mungkin biar lebih mudah ditangkapnya adalah hipnotis ya. Kalau hipnotis yang ada di TV-TV itu, yang nanti Anda disuruh ngomong ini itu hanya entertain ya. Itu entertainment aja. Kalau yang namanya kita melakukan self hipnosis sebenarnya, cuman bingung lah nyebutnya, itu Anda programkan aja apa yang Anda mau dan apa yang menjadi tujuan Anda dalam hidup ini. Jadi biar teman-teman nanti juga bisa menjadi orang yang nggak kalah dengan yang lainnya ya. Kita lanjut di poin ketiga, jaga frekuensi positif. Jadi teman-teman harus menjaga yang namanya frekuensi positif. Nah, frekuensi positif ini apa? Kita hindari mengeluh, kita hindari yang namanya ya mungkin sedih, kita menghindari yang namanya ya pokoknya hal-hal semacam itu ya, yang marah segala macamnya. Jadi emosi ini ada emosi positif dan frekuensi juga ada frekuensi positif, ada negatif. Teman-teman nanti manfaatkan ketika moodnya ini sedang enak atau moodnya sedang nyaman, gunakan untuk melakukan afirmasi, gunakan untuk melakukan programming. Jadi ketika Anda terprogram dan Anda sudah memiliki apa yang Anda inginkan, meskipun itu seolah-olah, maka Anda akan menariknya dalam kehidupan. Frekuensi ini harus dijaga. Dan kalau moodnya baru kurang bagus, alihkan pikiran Anda ke hal-hal yang menyenangkan. Misalkan Anda nonton kartun kalau Anda suka. Ya mungkin kartun-kartun yang bisa membuat Anda tertawa. Atau sebuah tayangan yang itu bisa membawa Anda menjadi orang yang mudah ketawa. Ya, contohnya ya hal-hal yang lucu, film-film lucu. Jangan yang film sedih, horor, dan lain-lainnya. Karena itu nanti juga akan berdampak ya. Hasilnya akan negatif. Dan teman-teman silahkan praktekkan. Salam harmonis. Di layar kecil cerita dimulai, channel Kurai Mimpi, berisi inspirasi, bicara tentang mimpi yang tak pernah usai. Law of attraction, kunci meraih visi.